Ya, ini kisah terjadinya di Arab Saudi ya. Jadi ada seorang, saya hampir tidak percaya ketika temanku memberitahu bahwa anak tersebut sudah bisa melihat lagi sebagaimana hari-hari sebelumnya. Kalau pakai salah satu ini aja, Allah, kankernya pun sudah tidak ada. Penyakit di tubuhku tidak ada lagi. Sebentar, perbaikan dari tingkat sel sampai tingkat sistem. Makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Minimal katakanlah seorang itu enggak nggak puasa apapun kecuali Ramadan, itu insya Allah sudah sangat-sangat sehat sebenarnya. Ada sebuah kisah, saya coba lihat mana kisah tadi. Ya, ini kisah terjadinya di Arab Saudi ya. Jadi ada seorang yang kecelakaan, kemudian kecelakaan tersebut menyebabkan hilang penglihatannya. Mungkin bagi kita agak sulit diterima, tapi begitulah yang terjadi yang dituliskan oleh seorang ulama. Dia katakan, orang tersebut dia berkata dengan penuh harap, ya, saya berharap salah seorang dari kalian mau meruqyah dan mendoakan anak saya dan semoga Allah menyembuhkannya. Kemudian seorang temannya pergi ya bersama orang tersebut dan sekitar itu kembali dan dia memberitahu bahwa dia sudah meruqyah anaknya. Kemudian dia merangkul sang bapak dan menasihatinya agar bersabar dan mengingatkannya dengan sebuah hadis ya. Jadi ini ada dua pesan penting di sini. Jadi yang tadi saya sebutkan bahwa zaru mardokum bis sodako, obatilah orang yang sakit antara kalian dengan sedekah. Temanku melanjutkan bahwa orang tersebut kemudian mengeluarkan uang dari sakunya sejumlah 500 rial. Lantas berkata kepada temanku, sedekahkan uang ini dengan niat kesembuhan anakku. Setelah berlalu 2 hari, sang bapak menemui lagi dan minta temanku menemuinya. Dan temanku kembali ke ruangan kami setelah setengah jam kemudian dengan wajah berseri seraya berkata, adakah berbaik untukmu? Anak tersebut sudah bisa melihat cahaya di ruangannya. Temanku menambahkan bahwa sang bapak memberinya uang 1.000 rial untuk disedekahkan. Dan pada akhir pekan, hari Sabtu, sang bapak mendatangi temanku lagi dan mengajaknya ke ruang anaknya. Saya hampir tidak percaya ketika temanku memberitahu bahwa anak tersebut sudah bisa melihat lagi sebagaimana hari-hari sebelumnya. Penglihatannya sudah pulih dan dia sudah bisa melihat kehidupan kembali. Jadi begitulah teman-teman sekalian. Kalau ditanya siapa menyembuhkan anak itu, ya bukan sodakohnya, bukan ruqyahnya, tapi Allah menyembuhkan. Siapa yang mengembalikan lagi? Allah juga. Begitulah Allah. Tapi harus ada perantaranya di situ. Ya, jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian semakin menyadari hal-hal seperti ini dalam kehidupan kita, maka subhanallah, kembalilah kepadanya. Ya, kembalilah kepada Allah, ya kan? Jadi jika tidak ada rumah sakit di dunia yang bisa mengobati Anda dan yang bisa mengobati kita dan Allah berkehendak sembuh, maka dia akan sembuh ya. Jadi konsep pengobatan itu sebenarnya kalau berdasarkan sesederhana itu ya, apalagi kita punya juga salah satu bentuk pengobatan yang Nabi SAW sampaikan kepada kita ya, yaitu apa? Dengan menggunakan air Zam-Zam. Ini kisahnya terjadi waktu itu saya pernah membaca atau mendengar dari sebuah kajian juga, ada seorang di Jerman saat itu, seorang muslimah yang dia bersama suaminya tinggal di sana, dan kemudian orang tersebut sakit kanker ya, kemudian akhirnya dokter menyatakan bahwa umurnya tidak lama lagi lah seperti itu. Lalu ketika dia tahu hal seperti itu, maka apa yang terjadi? Dia minta izin kepada dokter, ya kalau gitu saya mau pergi umroh saja, kata dia. Pergilah dia pergi umroh sama suaminya, dan di sana dia menangis luar biasa, mengembalikan katakanlah semua kepada Allah. Dan saat itulah tiba-tiba ada orang atau askar lah, tentara wanita itu menyatakan pada wanita tadi, ya, ibu kenapa nangis kayak begini, kata dia. Ya, dia ceritakanlah bahwa saya kena kanker, saya kena sakit ini itu segala macam, dan akhirnya si askar tadi atau tentara wanita tadi mengatakan kepada ibu tersebut, dia katakan, ibu tahu, sudah tahu belum lah bahasa kita gitu ya, sudah tahu belum bahwa di tempat ini di Masjidil Haram itu ada hal lain yang ibu bisa lakukan untuk mendapatkan kesembuhan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kata apa itu? Air Zam-Zam. Kata apa? Karena Nabi SAW sudah menyampaikan sebuah hadis, kata Nabi apa? Ma'u Zam-Zam lima syuribalah. Ya. Zam-Zam itu tergantung
niat yang meminumnya. Dalam hadis yang lain Nabi katakan innaha ta'amu tu'min wa shifa'u sukmin. Air Zam-Zam adalah makanan yang mengenyangkan dan obat bagi penyakit. Kemudian ibu itu selama berapa lama ya di haram ya untuk melakukan ibadah tadi, dan dia berdoa, ya dia bersedekah, dia menangis kembali sama Allah, dan dia minum air Zam-Zam. Pulanglah dia ya ke Jerman, dan waktu dicek lagi ternyata subhanallah kankernya pun sudah tidak ada. Nah, ini kan sebuah hal yang sebenarnya simpel, tapi konsep-konsep tib nabawi ya, atau mungkin hal-hal yang Allah sampaikan ya pada kita melalui lisan baginda Nabi SAW, itulah yang harusnya kita pertama kali kerjakan ya, hidup sehat dalam Islam. Ya, hidup sesuai Islam itu hidupnya sesuai dengan contoh baginda Nabi SAW. Ya, mungkin kita kenal juga beberapa tumbuhan-tumbuhan lain sebagai perantara juga. Ada kustul bahri, kustul hindi, susu sapi, kemudian san'a, ya sanut, ya habis sauda, talbina, sholat malam, subhanallah pakai puasa kayak sekarang. Nabi SAW sampaikan sebuah hadis, asyamu junnah, puasa itu perisai. Ya, jadi kayak zaman sekarang ini umat Islam khususnya sebenarnya imunitasnya sedang naik-naiknya. Tapi syaratnya apa? Syaratnya imanan wahtisaban. Jadi puasa itu harus karena iman kepada Allah dan berharap pada Allah. Ya. Maka jangan sampai cuma puasa kayak sekarang ini Bapak-Ibu sekalian dikerjakan hanya sekedar untuk menahan hawa nafsu atau menahan makanan, tapi hatinya, jiwanya nggak dijaga. Karena dalam Islam orang yang sedang berpuasa pun dalam keadaan yang bahagia. Lu kok bisa? Nah, ini menarik. Jadi kata kunci dasarnya adalah semua syariat dalam Islam itu menyehatkan. Tapi kita tidak melakukannya untuk sehat. Kita melakukannya karena ketaatan. Kita melakukannya karena perintah. Kita melakukannya karena contoh dari baginda Nabi SAW. Kurang sehat apa? Umroh, haji, puasa, zakat, sedekah, sholat. Kurang sehat apa? Semua sehat. Jadi Masya Allah tabarakallah teman-teman sekalian, itu salah satu clue dalam Islam itu sebabnya ya. Itu saya katakan, kalaulah seandainya nih, mungkin Anda ya, kita ya Bapak Ibu sekalian, Anda lagi sekolah zaman dulu, kita SD lah, zaman jadul dulu lah. Zaman jadul itu kan biasanya waktu yang paling kita sukain itu saat sekolah. Kalau saya dulu ya, waktu istirahat, waktu bunyi teng. Zaman dulu kan nggak pakai bel. Pakainya kan pakai besi dipukul zaman saya dulu, gitu kan, dipukul pakai besi yang gimana teng gitu kan. Seperti itu. Itu senang banget kita. Kenapa? Saatnya rehat, saatnya main-main, saatnya senang-senang gitu kan. Nah, saya mencoba menganalogi itu dengan puasa Ramadan. Ya. 11 bulan tubuh kita sudah digenjot lah atau dipaksain untuk makan, minum, segala macam lah aktivitas. Ya. Kemudian datanglah bulan istirahat, bulan bahagia. Itu sebabnya orang yang berpuasa itu kata baginda Nabi SAW ya, sabda baginda Nabi SAW, ada dua kebahagiaan mereka. Yang pertama saat berbuka puasa dan saat dia bertemu dengan Allah, kan bahagia ketemu. Jadi puasa itu wasilah seorang mukmin untuk bertemu dan menghadap Allah Azza wa Jalla. Makanya ada dua kebahagiaan. Itu sebabnya hari-hari kita sekalian itu hari-hari yang penuh kebahagiaan dalam puasa ini. Nggak ada susahnya. Kenapa nggak ada susahnya? Makan enggak, minum enggak, jaga pandangan, jaga hati, jaga pikiran, jaga lisan, jaga pendengaran, semua terjaga ya. Sehingga akhirnya apa? Tubuhnya dalam kondisi istirahat. Istirahat tadi kembali ke tadi saya katakan tadi, bahagia banget. Kenapa? Nggak kerja dia. Tapi menariknya justru malah dalam keadaan istirahat itulah tubuh melakukan proses-proses atau perbaikan-perbaikan dari tingkat sel sampai tingkat sistem. Itu menariknya. Maka subhanallah umat Islam ini kalau kita kembalikan ke petunjuk-petunjuk baginda Nabi SAW, maka harusnya menjadi umat yang paling sehat. Anda bayangkan, ada 30 hari Ramadan, ada 6 hari Syawal, ada Yaumul Bid 3 hari dalam sebulan, ada Senin Kamis, ada kemudian ada puasa-puasa sunnah, ada puasa Daud ya. Ada 6 jenis puasa ya yang disyariatkan dalam Islam. Kalau pakai salah satu ini aja, minimal katakanlah seorang itu enggak puasa apapun kecuali Ramadan, itu insya Allah sudah sangat-sangat sehat sebenarnya. Ya, sudah sangat-sangat, apalagi tambah dengan puasa-puasa, apalagi dia mengambil pola puasa yang paling tinggi, yaitu apa? Puasa Daud yang dibolehkan oleh baginda Nabi SAW.
Ya, puasa hari ini puasa, besok libur, besok puasa lagi ya. Selang-seling sehari dia puasanya. Itu yang luar biasa. Anda bayangkan tiap hari tubuhnya terdetoks, tiap hari tubuhnya melakukan resetting, tiap hari tubuhnya kalau Daud ya. Dan Ramadan ini juga sama. Ya, Ramadan ini salah satu bentuk kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita, ya. Kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kenapa bisa seperti itu teman sekalian? Karena perintah atau mungkin firman Allah dalam surat Al-Baqarah itu kan jelas banget. Allah panggil kita dengan panggilan sayang, yaitu apa? Auzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu. Ya Allah, ya wahai orang-orang yang beriman, kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Ya. Kami perintahkan, kami wajibkan kepada kamu sekalian ya untuk berpuasa sebagaimana orang-orang sebelum kalian juga sudah berpuasa. Syariat puasa ini kan sejak nabi-nabi terdahulu itu sudah ada. Itu sebabnya Allah katakan min qablikum, sebelum kalian itu sudah ada perintah puasa. Karena memang dari zaman Nabi Adam sampai zaman Nabi Muhammad SAW kita sama bentuknya. Bentuk maksudnya isinya badan kita kan sama, cuma beda di ukuran badan saja. Nabi Adam tingginya 27 meter, kita yang paling tinggi 2 meter lah. Tapi jeroannya pasti sama karena begitu lahirnya, asalnya kita. Ya, dari Nabi Adam. Ya, makanya ya benar Adam ya. Jadi kata Allah dalam kata Rasulullah dalam sebuah hadis itu kan wahai anak-anak keturunan Adam. Jadi kita ini anak keturunan Adam ya. Jadi supaya kita bisa merasakan apa yang dimakan oleh Allah dimakan oleh Nabi Adam di surga, maka Allah ciptakan sebagian itu di muka bumi ini meskipun dengan rasa yang tidak sama. Ya contoh, mungkin di surga ada jahe, tapi bukan jahe seperti kita ini. Ya, di surga ada madu, tapi bukan seperti madu yang kita zaman sekarang ini. Ya, jadi kalau kita Bapak Ibu sekalian memahami ini, maka Masya Allah ya tabarakallahnya itu, ya kita ini bukan makhluk bumi sebenarnya. Kita bukan makhluk bumi, kita makhluk luar angkasa, tanda kutip, makhluk dari luar sana, dari surga sana, yang sebenarnya kata Allah dalam Al-Quran, Nabi Adam itu kan kalau kita lihat kisahnya kan beliau kan diturunkan Allah dari surga. Diturunkan Allah dari surga. Maka turun itu kan berarti di sana, surga itu di atas gitu kan. Beberapa ulama di mana kita nggak tahu, pokoknya di atas lah. Ya, nggak usah kita bahas itunya. Intinya diturunkan. Maka lagi-lagi saya katakan disitulah kita perlu mengambil ibroh ya, mengambil hikmah ya. Bagaimana kita bisa menjalankan peran-peran tadi. Jadi intinya Bapak Ibu sekalian, intinya kalau seandainya kita kembalikan kepada konsep Islam tadi, maka insya Allah banyak masalah dalam kehidupan kita ya orang-orang beriman ini bisa selesai sebenarnya. Tadi kata kuncinya apa? Semua syariat menyehatkan. Itu kata kuncinya. Maka lakukan dengan kurang sehat apa? Sholat tahajud coba. Kurang sehat apa? Terkadang sholat tahajud itu bahkan sudah ada penelitian ya teman-teman sekalian. Ya, makanya lagi bulan Ramadan seperti ini, mari kita berlelah-lelah diri. Berlelah-lelah diri dalam mengejar Allah. Karena orang yang berpuasa kan jihadnya dua. Jihad dia dalam berpuasa itu dan jihad dia dalam bangun malam untuk sholat. Ya. Baca Quran mungkin ya seperti itu. Maka subhanallah ya, kita bersyukur sekali Allah takdirkan kita menjadi seorang yang beriman. Ya, atau seorang mukmin. Karena Bapak Ibu sekalian banyak sekali ya tanda-tanda kebesaran Allah yang dia tunjukkan kepada kita semua, tidak lain tidak bukan untuk menjadikan kita semakin tahu, semakin kenal, semakin dekat kepada Allah dan semakin paham untuk apa kita diciptakan. Semakin paham untuk apa atau akan kemana kita akan kembali. Ya, maka dihamparkan bumi ini. Ada berbagai macam ya, kalau saya sebutkan spare part ya yang kita bisa pakai ya di bumi ini ya Masya Allah ya, apalagi di Indonesia seperti ini ya. Saya coba sedikit buka ya catatan ya betapa banyaknya Indonesia ini atau negeri kita ini kaya dengan obat-obatan ya. Ada bawang, ada adas, ada cabai, ada cengkeh, ada cuka, ada kemangi, ada daun salam, ada gula merah, jahe, jeruk nipis, jinten, kapulaga, kayu manis ya, ada kecombrang, ada kelapa, ada kemiri, ada kencur, ketumbar, keluak, kunyit, lada, lengkuas, minyak kelapa, minyak zaitun, ada oregano, ada pala, ada seledri, ada serai, Masya Allah, temulawak, tomat, wijen, subhanallah, itulah obatnya kita. Ya. Jadi
konsep dasarnya adalah kembalikan semua kepada konsep akidah dulu. Tadi ya, kita sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua apa? Gunakan metode-metode yang diajarkan oleh baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak usah dipikir bagaimana caranya gitu loh. Bagaimana caranya Allah menyembuhkan sesuatu dengan sedekah, itu urusannya Allah. Kita tuh makhluk. Bagaimana caranya Allah menyembuhkan, bahkan menyembuhkan seorang dengan sholat misalkan, itu urusannya Allah. Ya, karena yang Allah inginkan dari kita justru malah kita betul-betul menjadikan diri kita ya bersemangat dalam menjalani proses tadi. Gitu loh. Hasilnya Allah serahkan semua sama Allah. Maka saya pribadi nggak sepakat dengan kata-kata hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Yang namanya hasil juga urusannya Allah. Ada orang berusaha luar biasa tapi nggak dikasih hasil sama Allah. Ada orang yang kadang-kadang berusaha secukupnya tapi Allah kasih hasil yang luar biasa. Maka lagi saya katakan as-somad, tempat bergantung. Ya. Kalau serahkan semua pada Dia, maka insya Allah banyak ya yang bisa diselesaikan. Ya, kita merasa tenang, kita merasa damai, kita merasa bahagia karena ini bagian dari sebuah takdir yang memang Allah kehendaki terjadi. Ya. Nah, ada satu hal yang menarik berkaitan dengan ini, Bapak sekalian, yang saya baca dalam buku ini. Ada satu kejadian ya, seorang pernah membaca seorang anak kecil yang menderita penyakit paru-paru. Para dokter meyakini bahwa kematiannya tidak akan lama lagi. Mereka mengizinkan kedua orang tuanya memindahkannya ke pedesaan, agar di akhir usianya dia bisa menikmati udara pedesaan yang segar serta pemandangan ladang yang alami. Ketika anak tersebut sedang berjalan dengan membawa sepotong kue yang dingin di tangannya, tiba-tiba seorang yang telah lanjut usia menemuinya dan melihat kedua matanya yang sayu. Ini menarik. Orang itu bertanya kepada anak tersebut, apakah kamu ingin hidup, wahai anakku? Kata orang tua, atau tanya orang tua dia. Anak itu menganggukkan kepala, tanda setuju. Laki-laki itu memberi saran kepada anak tersebut, bagaimana kamu bisa hidup sementara kamu memakan makanan yang mati, kata orang itu. Kamu harus mengkonsumsi yang hidup, yang kalau bahasa kita living food, berupa daging, sayuran maupun semua yang diciptakan Allah di alam yang masih terasa kehangatan tanah dan jejak kehidupan padanya. Lanjut laki-laki tadi. Anak itu berkata, maka nasihat laki-laki itu masuk ke dalam hatiku, saya percayai dan saya ikuti. Setelah itu aku hanya memakan makanan yang hidup, yaitu makanan yang di dalamnya mengandung denyut vitalitas kehidupan berupa macam-macam daging, sayuran, roti hangat yang bahannya belum lama dipetik dari ladang dan buah-buahan segar. Dia melanjutkan, maka saat itu kesehatanku mulai membaik dan tubuhku mulai bugar kembali dan tidak pucat lagi. Hal itu mendorong ayahku untuk membawaku ke rumah sakit, dan setelah dilakukan pemeriksaan dan analisis, maka mulut para dokter tercengang karena penyakit di tubuhku tidak ada lagi. Sebentar nih, ada telepon terus dari saya angkat dulu ya, maaf. Halo. Ya, ternyata tidak penting. Baik, kisah tersebut Bapak sekalian diceritakan sendiri oleh anak tersebut setelah dia dewasa, dan subhanallah dia menjadi seorang nutritionist terkenal di dunia. Ya, yang namanya Gaylord Hauser dalam bukunya Al-Ghiza Yasna Al-Mu'jizat. Tapi ya, para dokter memvonis dengan kematian, tapi malaikat maut tidak memvonis seperti itu. Para dokter mengatakan bahwa dia silakan akhiri hidupnya di pedesaan, tapi Allah tidak berkehendak seperti itu. Dan dalam buku ini ceritanya, para dokter tidak sanggup mengobatinya, tapi Allah tidak akan lemah, tidak akan lemah. Bisa jadi kita tertimpa dengan suatu penyakit, tapi kita tidak menyadari, kemudian kita mengkonsumsi makanan yang di dalamnya ada obat kesembuhan kita, sementara kita juga tidak menyadarinya. Kita sakit, lantas Allah menyembuhkan kita, sementara kita tidak tahu sama sekali bahkan penyakit apa dan obat kesembuhan apa. Yang terkadang Allah menyembuhkan kesembuhan pada sesuatu yang mudah. Ya, makanya tidak heran Bapak sekalian, kalau tadi ya konsep dasarnya tentang akidah kita pahami, kemudian kita juga lihat misalkan ada tumbuhan seperti ada jahe, ada jeruk, ya ada bawang putih, ada kurma, ya ada enzim probiotik seperti ini, kemudian ada bumbu-bumbu. Ini loh obatnya kita, ya. Makanya benar, justru malah benar tadi disuruh datang atau disuruh masuk ke pedesaan atau pulang ke pedesaan. Maka subhanallah teman-teman sekalian, ini yang luar biasanya. Kenapa luar biasa? Ya karena memang Masya Allah tabarakallahnya justru malah
dalam Islam konsep rumah sakit itu atau bimaristan namanya itu memang dia bukan sesuatu yang menakutkan. Jadi konsep bimaristan dalam Islam itu dia kalau rumah sakit pun apa orang masuk rumah sakit ada taman-tamannya, ada bunga-bunga yang wanginya, ya seperti halnya si anak ini pulang ke kampung tadi, ya. Dilihat sesuatu, panca inderanya mendapatkan sesuatu yang menyenangkan dengan wangi-wangian, dengan apa namanya, dengan tampakkanlah penglihatan yang menyenangkan, dengan rasa yang menyenangkan, itu subhanallah teman sekalian. Jadi kalau itu dikembalikan ya Masya Allah banyak orang sembuh gitu kan. Jadi kalau sekarang ini kan kita datang ke rumah sakit ya sudah kayak beginilah adanya mau diapain gitu kan. Tapi suatu waktu mungkin kita perlu berpikir ke sana, menjadikan rumah sakit itu bukan tempat yang menyeramkan. Tapi kalau orang sakit betul-betul istirahat di sana, melihat jadi pandangan matanya lihat sesuatu yang menyenangkan, lihat yang apa berwarna-warni, pendengarannya mendengar mungkin kicauan burung apa segala macam lantunan Al-Qur'an, pengecapnya mungkin lidahnya merasakan sesuatu yang fresh dari alam dan seterusnya. Dan tangannya, kakinya menyentuh dengan esensi dasar dari tubuhnya yaitu apa? Yaitu tanah. Ini kan subhanallah. Dan dari tanah itulah kita diciptakan. Kata Allah kan begitu. Dan kami ciptakan manusia dari saripati tanah. Maka tidak heran kalau kita lihat lagi Bapak sekalian ya. Subhanallah ya. Kalau seandainya kita diperintahkan Allah Azza wa Jalla untuk untuk makan atau ya makanlah 3 jenis daun tiap hari. 3 jenis daun dari 3 jenis pohon tiap hari misalkan. Pohon A, pohon B, pohon C. Misalkan itu. Repot kan? Tapi subhanallah, daun-daun tadi kan bisa tumbuh karena memang ada akarnya. Ya, ada batangnya. Ada yang menyerap unsur hara dari tanah tadi. Jadi akhirnya, jadi Anda bayangkan pohon gitu kan. Pohon ada akarnya. Akar itu menyerap unsur hara dari tanah. Kemudian naik ke atas. Sampailah menjadi sebagian daun, ranting, bunga, bahkan menjadi buah. Dan subhanallah, Allah tidak ingin menyulitkan kita. Allah tidak ingin menyusahkan kita. Maka Allah perintahkan tentara-tentaranya ya, yang diwahyukan olehnya untuk apa? Untuk mendatangi pohon-pohon tadi yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala yang baik-baik. Tentara tadi datang dan menyerap apa? Menyerap sarinya tanah. Dari daun-daun tadi, bukan dari kuncup-kuncupnya, dari sari-sari bunga tadi, ya, kemudian dibawa ke sarangnya, diolah di sana, dan jadilah satu produk yang namanya madu. Subhanallah kan. Jadi madu itu isinya apa? Emang saripatinya tanah. Jadi saripatinya tanah itu ada pada itu sebab itu tidak heran Bapak sekalian, tidak heran. Dalam madu itu terkandung banyak sekali asam amino yang dibutuhkan oleh manusia. Dalam madu banyak sekali mengandung zat-zat yang memang diperlukan manusia untuk menjalankan perannya sebagai Abdullah. Ya, tidak heran Allah Subhanahu wa taala sampaikan dalam Al-Qur'an, Allah katakan apa? Fihi syifa'ul linnas, bahwa dalam madu itu terdapat kesembuhan. Tidak banyak loh. Dalam Al-Qur'an itu kata-kata syifa yang Allah jelaskan. Jadi satu kata syifa itu diberikan Allah untuk madu. Yang satu lagi ada yang lainnya pada Al-Qur'an. Madu itu spesifik diberikan Allah, ada kesembuhan di situ. Maka Anda bayangkan kalau seandainya kita mengobati dengan sedekah, dengan ruqyah, dengan air zam-zam, dengan madu. Dan orang yang sakit kemudian dia masukkan madu dengan keyakinan pada Allah ini sebagai suatu perantara saja. Sandarkan semua sama Allah, dia minta pada Allah agar Allah menyembuhkan sakitnya dengan ini sebenarnya konsep dasar Islam itu ya akidah sebenarnya. Yang banyak orang ya tadi saya katakan Bapak sekalian lupa dengan itu sehingga apa? Sehingga menyandarkan kepada itunya ikhtiar pengobatannya. Ini yang enggak boleh, ya ini yang enggak boleh.